Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang bertanya-tanya ini, unsur-unsur tersebut bisa kita dapat pupuk apa saja, Kang? Unsur kalium, unsur nitrogen, magnesium, dan fosfor. Ini saya ralat lagi bahwa magnesium itu bukan M, tapi adalah Mg, M besar, G kecil, dan fosfor itu bukan F itu, tapi P. Jadi di dalam sebenarnya di konten The Brondol baik di YouTube ataupun di kita udah sering saya jelaskan bahwa ketika unsur hara makro kelapa sawit ya memang ada secara deret ukurnya berapa jumlah yang banyak diserap adalah bahwa yang paling banyak diserap pasti yang pertama adalah kalium, yang kedua nitrogen, ketiga magnesium, dan keempat fosfor. Lah, sumbernya dari apa saja? Kalau kalium untuk tunggal hanya pakai MOP atau KCl saja yang mengandung 60% K2O, yang pada hari ini di pasaran juga ada warnanya adalah sangat tergantung dari mereknya sendiri. Ada yang warnanya merah muda, ada yang merah tua, ada yang campur kristal putih, ada yang warnanya putih. Yang penting 60% K2O, maka dia masuk sumber kalium sebagai pupuk yang biasa disebut namanya KCl. Kemudian yang kedua, untuk nitrogen sumbernya apa saja? Untuk tunggal pupuk yang bisa digunakan yang pertama adalah urea, 46% nitrogen. Yang kedua adalah ZA, Zoawal Zeur Amonium sendiri. Itu adalah pupuk nitrogen yang selain mengandung nitrogen 21%. Tapi bahwa Zoawal Zeur Amonium ini sendiri atau ZA sendiri adalah mengandung 24% sulfur, yang mana memang 24% sulfur ini yang terkadang menambah asam pada lahan di gambut sudah asam, ditambah dengan ZA ya tambah asam pastinya ini, sehingga kita harus memilih ini, nanti akan saya jelaskan. Kemudian unsur magnesium untuk tunggal ya banyak, ada dolomit, kalsium, magnesium karbonat, itu yang mengandung 2 gugus, ada CaO dan MgO yang kalsium dan magnesium, jadi menaikkan pH tanah dan menambah unsur magnesium sendiri. Ini unsur magnesium di tunggal bisa pakai dolomit atau juga bisa pakai kiserit. Perbedaan dasarnya adalah pada kemasamannya, yang dolomit menaikkan pH, kiserit menurunkan pH, karena kiserit rumus kimianya adalah magnesium sulfat atau MgSO4, adalah gugus sulfatnya yang reaksinya adalah agak asam. Kemudian fosfor tunggalnya dari apa? Ada Rp, ada TSP, ada SP36, Mas, seperti itu yang bisa kita gunakan, dan di pasaran secara umum ya banyak. Walaupun di pasaran juga ada juga SP20, ada juga Vertipos dan sebagainya. Nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian yang bicara tentang sumber yang kompleknya itu bisa menggunakan NPK. Sehingga kalau kita ngomongin NPK ada 12 12 17 2, dan untuk TBM ataupun 13 8 27 4 plus 0,5 boron. Lah, yang menjadi menjadi dasar pemilihannya apa? Ini walaupun sudah sering diulas, mungkin saya jelaskan sekali lagi bahwa yang menjadi dasar pemilihannya adalah kondisi lahan kita, Mas. Kondisi lahan kita. Sebelum kita memupuk, maka kita harus tahu karakteristik dasar dari pupuk yang kita mau gunakan itu seperti apa. Sebagai contoh, kita mulai dari kalium. Kalium merupakan garam, Mas, ikatan garam yang mudah larut, yang kalau menguap mungkin tidak, tapi kenapa tidak boleh diberikan di musim kemarau? Karena namanya garam pasti akan nyusut dan terjadi pengurangan kadar yang relatif banyak ketika di musim kemarau, sehingga jangan digunakan kalium di musim kemarau, karena kembali lagi garam. Di musim kemarau itu nggak boleh urea, nggak boleh ZA, nggak boleh KCl, nggak boleh kiserit, boron, semuanya hanya dolomit dan rock fosfat yang boleh digunakan. Karena memang sumber kalium sendiri memang jarang, tunggal selain KCl itu atau MOP itu jarang sendiri. Nah, kemudian yang kedua nitrogen. Nitrogen itu dasar pemilihannya balik lagi adalah kondisi lahannya. Kalau kita seandainya memilih untuk gambut sama mineral, Pak Pendi, ini urea atau ZA? Jawabannya tetap urea. Tetap urea.
Kemudian kalau ZA bisa digunakan, ZA bisa digunakan, namun di perusahaan sendiri kadang-kadang tetap pakai urea. ZA digunakan di perusahaan untuk mendongkrak kadar ekstraksi atau kadar minyak di dalam kelapa sawit itu sendiri. Ketika menggunakan ZA ini, karena bahwa dia berupa amonium ya, zooabalzeor amonium ataupun amonium sulfat, yang terjadi apa? Reaksi serapannya lebih cepat mana? Lebih cepat ZA. Cuma masalahnya ada di kadar 21% nitrogen. Namun ZA ini tidak banyak digunakan karena bahwa kelapa sawit sendiri membutuhkan kondisi yang netral. Kalau dia digunakan untuk tanaman-tanaman yang mencintai keasaman, maka pilihannya ada di ZA. Tapi kalau kelapa sawit tidak, maka pilihannya urea. Sehingga salah kaprah sekali ketika digambut menggunakan ZA ini, kalau menurut saya salah kaprah. Kalau ZA ini ada sulfatnya, kemudian kondisi gambut ya asam, ya gambut tambah asam. Kondisinya kondisi yang terlalu asam pada lahan gambut atau lahan yang lainnya akan berpengaruh terhadap serapan unsur hara dari kelapa sawit itu sendiri. Sehingga kalau saya sampaikan, kalau di mineral atau di gambut pakai apa? Pakai urea. Tapi urea bikin tambah kuning Pak Benik. Maka kuncinya ada pada kondisi air yang ada di gambut. Jangan pernah memupuk dalam kondisi yang becek-becek gitu. Karena bahwa urea ini memiliki kemampuan untuk menyerap air pada perakaran. Ketika dalam kondisi yang terlalu kental akan menyerap ke perakaran yang mungkin bisa menyebabkan ketika ada akar-akar seperti ini, kemudian cairan yang ada itu dalam kondisi yang kental, maka cairan urea yang kental ini bisa menarik air yang ada di dalam perakaran. Sehingga inilah yang menyebabkan kondisi menguning secara cepat pada tanaman kelapa sawit karena kerusakan akar itu sendiri yang disebut namanya plasmolisis atau pecahnya sel akar sendiri yang disebabkan karena kondisi adanya larutan yang terlalu kental. Itu jadi tapi ZA boleh bisa digunakan, boleh. Kalau pakai ZA maka harus ada penyeimbangnya untuk menaikkan pH tanah. Misalnya sumber fosfornya menggunakan Rp, kemudian magnesiumnya adalah menggunakan dolomit. Jangan pernah menggabungkan tiga-tiganya sumber asam semuanya. ZA, kiserit, kemudian TSP, wah ini sumber asam semuanya. Kemudian yang kedua adalah magnesium. Magnesium pilihannya kalau saya sih selalu menyarankan pakai dolomit saja. Kiserit dipakai boleh saja. Di dalam sebuah sistem perusahaan pun, tahun ini kiserit, tahun besok dolomit, tahun besok kiserit, tahun besok dolomit. Terus dia akan berulang-ulang berganti setiap tahunnya. Dan ini sangat tergantung. Kalau dalam kondisi yang urgent, ketika tanaman sudah menimbulkan gejala kekurangan magnesium yang parah fatal, maka pilihannya ada pada kiserit yang reaksinya relatif lebih cepat dibandingkan dolomit. Dolomit menaikkan pH tanah, tapi reaksinya lambat karena terbuat dari batuan. Sehingga kalau untuk reguleran, untuk pemupukan yang reguler dan kondisi yang baik-baik saja, saya bilang dolomit akan lebih baik karena memiliki dua sisi. Sisi untuk menaikkan pH dengan adanya kandungan CaO dan akan memberikan kontribusi magnesium yang cukup sebagai suplai magnesium bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian yang terakhir, unsur hara makro yang terakhir adalah fosfor. Fosfor ini sumbernya banyak sekali, ada TSP, ada SP36, ada Rp, yang mana bahwa yang membedakan secara khusus adalah TSP dan SP36 atau vertipos itu sudah masuk ke dalam pabrik. Sehingga biasanya ada sulfur ada sumber pengasamannya. Karena bahwa fosfor di dalam proses pengolahannya untuk mempercepat reaksi perlepasan fosfor itu sendiri terjadi pengasaman di pabrik. Sehingga kalau seandainya sahabat Bruno semuanya di lahan mineral mau pakai TSP ya nggak apa-apa. Tapi harus ada penyeimbangnya. Dolomit sebagai sumber Mg yang ada CaO-nya menaikkan pH itu sendiri. Harus ada penyeimbangnya. Lah, kalau fosfor untuk rock fosfat, apakah bisa di gambut ataupun di mineral? Jawabannya ya bisa aja, nggak apa-apa. Dan sahabat Bruno yang memiliki lahan di gambut, lebih saya sarankan menggunakan Rp untuk digambut. Karena balik lagi bahwa yang tadi saya sampaikan, pelepasan fosfor atau reaksi pelepasan fosfor, salah satu kecepatan reaksi untuk melepaskannya harus ada pengasaman. Gambut adalah sumber pengasaman yang paling utama, Mas. Karena apa? Tumpukan bahan organik yang menghasilkan asam-asam organik ini ketika adanya rock fosfat kecepatannya relatif. Sehingga rock fosfat di gambut dan mineral lebih cepat di gambut. Terima kasih, semoga bermanfaat.